فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan sehingga kita pada tempat ini bisa berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita semua, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada saya dan panjenengan keikhlasan sehingga amal yang kita lakukan tidak sia-sia kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami kelak akan datangkan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh semua manusia. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kelak akan datangkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh semua manusia. Amal saya nanti akan dibawa oleh Allah. Amal bapak dan ibu juga akan dihadirkan di hadapan bapak dan ibu semuanya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Waja'alnahu haba'am manthura.
Kemudian kami jadikan semua amal yang telah dilakukan oleh setiap hamba atau hamba-hamba Allah tersebut menjadi debu yang berterbangan. Haba'an manthura itu kata para ulama. Kalau sering saya sampaikan atau sering mungkin dipermisalkan untuk mudah memahami makna haba'an manthura itu seperti debu yang kalau kita lihat di kamar, gelap kamarnya, kemudian ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Nah, di situ jenengan ada lihat tuh debu yang terbang-terbang seperti itu. Nah, itu kurang lebih arti haba'an manthura. Wa qadimna apa tadi ayatnya? Ada yang bisa menyebutkan, tak kasih hadiah. Wow. Astagfirullahaladzim. Iya, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Al-Furqan, kami akan datangkan amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kata para ulama, artinya maknanya adalah amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya enggak diterima, baca Qur'annya enggak diterima, umrahnya enggak diterima, zakatnya enggak diterima, hajinya enggak diterima, dan amal-amal ibadah yang lain enggak diterima. Kenapa demikian? Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di setiap ibadah yang kita lakukan agar kita bisa senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kita juga berdoa semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia memegang ajaran beliau hingga akhir ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini, sebagaimana yang mungkin bapak dan ibu semuanya sudah tahu dan mungkin juga pernah mendengar tema ini di beberapa tempat atau di beberapa masjid yang lain. Temanya tentang agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya Islam, kemudian melakukan dan menebar kebencian di tengah manusia, maka dia berarti belum mengerti agama Islam. Kalau ada agama Islam, kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam, beragama Islam, kemudian ngebom sana, memberikan ketakutan sana, kemudian ngebom sini, maka itu jelas bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari yang namanya terorisme. Islam tidak pernah sedikit pun mengajarkan yang namanya terorisme. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya dengan cara apapun. Nabi Muhammad SAW melarang seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya dengan cara apapun. Berarti kalau ada video ngeprank pakai pocong-pocongan gitu, boleh apa enggak kayak gitu tuh? Tidak boleh. Atau mungkin apa ya, nakut-nakuti, contohnya ngaget-ngageti dor. Astagfirullahaladzim, hadalah yajuz, enggak boleh. Bahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk ke masjid, kemudian busur panahnya ini
Apa bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Jawanya nyelongot, menonjol, jumbul, ya, nyelongot lah paling enak, insya Allah semuanya paham. Nabi Muhammad SAW pernah melihat sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk masjid dalam keadaan ada salah satu busur panah. Dia nyelongot keluar dan tidak masuk ke dalam tempatnya. Maka Nabi Muhammad SAW melarang dengan sangat tegas dari yang semacam itu. Harus untuk ditutup dan jangan sampai menakut-nakuti orang lain. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sedikit saya gambarkan, lihat bagaimana Islam mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat jauh dari yang namanya teroris. Orang kafir itu berbagai macam modelnya. Di antara macam orang kafir itu ada namanya kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad. Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang datang ke negeri orang Islam dengan membawa perjanjian. Sudah ada perjanjian antara dia dengan negeri Islam tersebut. Aman, tenang, dan dia juga nggak mau bikin onar di negeri Islam. Saya ulangi, orang kafir itu adalah orang kafir yang datang ke negeri Islam. Dia sudah membuat perjanjian dengan negeri Islam tersebut. Gampangnya contohnya, kalau ada orang datang ke negeri Islam, dia sudah perjanjian, dia nggak mau macam-macam di negeri Islam tersebut, dan negeri Islam juga memberikan suaka, keamanan kepada orang tadi, kepada orang kafir tersebut. Lihat nih kata Nabi Muhammad SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, seorang kafir yang sudah punya suaka. Orang kafir ya, sudah punya suaka, perjanjian dengan negeri Islam bahwa dia mendapatkan perlindungan dan dia pun juga tidak akan berbuat macam-macam di negeri tersebut. Man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal yang dibunuh orang kafir. Kalau seandainya seperti ini sikap Islam, dan kalau seandainya seperti ini Islam mengajarkan kepada orang kafir, lalu sangat-sangat mustahil Islam tidak mengajarkan kasih sayang kepada sesama muslim. Kalau kepada orang kafir saja seperti ini, siapa saja di antara kaum muslimin yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak dapat mencium bau surga. Gampangnya nyium bau surga aja nggak bisa, apalagi masuk. Ini sekali lagi Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kepada orang kafir. Lalu bagaimana terhadap orang muslim sendiri? Maka Islam sudah sangat-sangat mesti mengajarkan kasih sayang. Maka orang yang mungkin mengaku dirinya Islam, kemudian dia menebarkan kebencian, menebarkan rasa takut, kemudian seperti tidak punya kasih sayang, maka perlu untuk belajar kembali. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua, bagi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga. Tidak boleh kasar kepada istri. Dan ini juga hari ini pelajaran bagi seorang ibu untuk tidak boleh kasar kepada suami. Jangan sampai panjenengan bapak-bapak SSTI, suami-suami, diteruskan sendiri. Ya. Seorang istri tidak boleh galak dengan suaminya, dan seorang suami juga tidak boleh galak dengan istrinya, apalagi na'udzubillah min dzalik sampai main tangan. Cerita sudah banyak yang sampai kepada saya
baik cerita langsung atau melalui orang, sudah ngaji tapi ternyata sikap suaminya na'udzubillah min dzalik seperti orang yang tidak pernah kenal pengajian. Ini pelajaran juga kita sebagai seorang ayah untuk harus berkasih sayang kepada anak. Hari ini juga kita akan belajar bagaimana sikap seorang ibu harus sayang kepada anaknya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya innallaha idza arada bi ahli baitin alkhair adkhalahumur rifqa. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, barometer rumah tangga itu baik, barometer rumah tangga itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Apa standarnya, apa barometernya, apa yang bisa dilihat? Kata Nabi Muhammad, adkhalahumur rifqa, maka Allah akan masukkan kelemah lembutan, kekasih sayangan ke dalam rumah tangga tersebut. Itu ciri kalau rumah tangga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Tapi kalau tiap hari piringnya nggak pecah, pakainya belinya piring plastik soalnya sih ya, tiap hari piring, waduh, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua dari yang demikian. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Oke, kita sekarang akan belajar tentang agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama ini turun dari siapa Bapak dan Ibu? Agama Islam itu datangnya dari siapa? Dari Allah, jangan ragu. Dari Allah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dibawa adalah agama Islam, atau saya mungkin bahasakannya saja syariat Islam. Saya ulangi karena yang ibu-ibu mungkin gak dengar. Agama ini, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau boleh saya gampangkan sajalah ya, hematkan saja, agama ini datangnya dari Allah. Allah yang menurunkan agama Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan isinya, mungkin gampangnya saya bicara adalah isinya adalah syariat. Ada perintah, ada larangan, ada haram, ada halal, ada wajib, ada sunnah dan seterusnya. Itu syariat Islam. Jadi agama ini dari Allah, diturunkan kepada Rasulullah, dan isinya adalah syariat Islam. 1, 2, 3. Allah, Rasulullah, dan Islam semuanya disifati oleh Allah sendiri dan disifati oleh Nabi Muhammad. Semua ini Allah adalah Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang maha penyayang. Kemudian Rasulullah, Allah katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan stempel dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat penuh kasih sayang. Nanti kita akan lihat sedikit gambaran bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kemudian syariat Islam, ada perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk macam-macam. Kemudian ada larangan minum khamr, larangan untuk ini macam-macam. Kemudian ada halal, ini haram, semua macam-macam. Semuanya juga dilandasi dengan kasih sayang. Tidak ada sedikit pun celah bahwa Islam itu adalah agama yang kasar. Tidak ada. Tidak ada sedikit kata bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk saling membenci satu dengan yang lainnya. Tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam yang diturunkan dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajarkan kepada kasih sayang. Semoga waktunya cukup, kita akan preteli satu-satu bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kasih sayang Rasulullah, dan bagaimana kasih sayang yang ada di dalam syariat Islam.
Kita lihat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah semua bapak dan ibu sepakat Allah punya nama Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Insya Allah semua sepakat bapak dan ibu semua yakin seyakin-yakinnya Allah itu maha pengasih dan Allah itu maha penyayang. Tapi terkadang kita lupa kalau Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim kapan? Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang dirundung berbagai macam masalah, kemudian kita mengatakan Allah itu enggak adil. Kadang kita lupa Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, itu relevan setiap waktu. Ar-Rahman, Allah itu pengasih. Kalau Allah ngasih saya uang banyak aja. Kalau Allah nggak ngasih saya uang berarti hilang rahmatnya Allah. Lah, kadang kita tahu Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, dan kita percaya tumbuh itunya imannya kalau Allah Rahman, kalau Allah Rahim, kalau kita sedang banyak duit. Tapi kalau kita mungkin sedang banyak problem, punya masalah, dirundung duka, dirundung kesedihan, lupa. Dan bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengatakan, di mana Allah? Mana keadilan Allah? Kok saya seperti ini terus? Dia yang seperti itu, saya yang seperti ini. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kasih sayang Allah kepada hambanya tidak pernah lekang oleh waktu. Lihat ini, Nabi Muhammad ingin memberikan gambaran. Bismillah. Gambaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad luar biasa, di puncak sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya, agar kita ini paham gimana sih sayangnya Allah Ta'ala. Saya sebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun minas sabyi tabtaghi idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Ya Allah. Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, perang, kemudian kaum muslimin menang, berarti orang kafir kalah. Kemudian ada istilah namanya sandra atau tawanan perang. Nah, dari sekian banyak tawanan perang atau sandra, itu semua dibawa, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini tawanan perangnya, ini sandra-sandra kita. Nah, di tengah tawanan perang itu, bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada seorang wanita yang dari raut mukanya ini kelihatan sedang dirundung duka. Ternyata dia berjalan ke sana kemari, nyari anak bayinya. Seorang perempuan, kemudian nyari siapa? Anaknya. Anaknya sedang dalam keadaan bayi. Dan di hadis ini, kemudian perempuan tadi menemukan anaknya. Setelah menemukan anaknya, dari sebelumnya kehilangan anaknya, ketemu anaknya, kemudian dipegang, disikap, kemudian disusui. Berarti otomatis kalau anak tadi sedang disusui, umurnya ya maksimal masih umur 2 tahun. Karena kan menyusui itu maksimal umur 2 tahun. Maksimal umur 2 tahun. Rasulullah melihat hal itu, melihat gambaran itu, dan itu dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada seorang perempuan tadi nyari-nyari kebyek, mungkin bahasa Pekalongannya ya. Apa? Kebyek, panik. Nyari anak sana kemari, mana anaknya. Kemudian ketemu anaknya. Setelah ketemu langsung disikap, kemudian langsung dipeluk, kemudian langsung disusui. Menunjukkan bahwa anak tadi memang masih bayi kondisinya. Dan itu dilihat oleh Nabi Muhammad dan dilihat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar.
Beliau mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, lihat nih, kamu lihat semua seperti itu, kamu lihat pemandangan seorang wanita seperti tadi. Nah, kira-kira perempuan tadi mau tidak untuk melemparkan anaknya? Mungkin tidak untuk melemparkan anaknya ke kubangan api. Ditaruh di api, dilemparkan ke kubangan api. Mungkin atau tidak? Mungkin apa enggak Bapak dan Ibu? Enggak mungkin, jelas. Silahkan posisikan diri Anda di perempuan tadi. Enggak mungkin, jelas. Kemudian apa kata sahabat Rasulullah SAW? Qulna ya Rasulullah, kami mengatakan ya Rasulullah, la wallah, enggak mungkin, demi Allah enggak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam kubangan api walaupun dia mampu untuk melemparkannya. Jadi ketidakmaunya perempuan untuk melemparkan anaknya ke api bukan karena mampu atau tidak mampu. Dia mampu melemparkan anaknya, cuman yo mosok ada seorang ibu yang melemparkan anaknya. Dia mampu ya Rasulullah, cuman nggak mungkin mau. Masa ada seorang ibu yang melemparkan anaknya ke kubangan api? Wallah ya Rasulullah, demi Allah nggak bakal seperti itu. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lillahi arham bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu tadi kepada anaknya. Ini yang makanya saya ingin butuh papan tulis karena ingin menggambarkan luar biasa. Tadi di hadis tadi yang diberikan permisalan oleh Nabi Muhammad adalah seorang ibu-ibu, ya. Seorang ibu-ibu dalam keadaan kehilangan anak. Setelah beberapa kemudian anaknya ketemu. Kemudian keadaan anaknya dalam keadaan bayi, mungkin kurang lebih 2 tahun atau kurang dari itu. Lihat ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang dimisalkan oleh Nabi adalah kasih sayang seorang ibu dengan anaknya. Di atas permukaan dunia ini tidak ada seorang yang sayang kepada orang lain melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Enggak ada. Manajer sampean Pak Kaji sayangnya dengan jenengan, tidak mungkin sayangnya dia lebih daripada sayangnya ibu kepada kita. Tidak ada yang melebihi. Tidak ada seorang pun yang menyayangi kepada orang lain melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Dan ini yang dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad, biar tergambar gitu loh. Yang kedua, bukan hanya ibu saja yang sayang kepada anaknya, tapi dalam keadaan anaknya sedang bayi. Saya tidak membedakan Bapak dan Ibu, saya tidak membedakan kasih sayang ibu kepada anaknya yang sedang bayi atau yang sudah dewasa. Cuman seorang ibu hatinya akan lebih sayang kepada anaknya yang dalam umur bayi. Bisa dipahami nggak ya? Jadi kalau ibu saya punya anak, saya sudah nikah, kemudian adik saya masih SMA, adik saya lagi montot bonus, baru bayi, baru lahir, ya insya Allah saya tidak membedakan ibu sayang saya atau sayang adik saya atau semuanya sayang. Cuman otomatis sayangnya ibu saya kepada adik saya yang baru lahir mesti lebih besar daripada sayangnya kepada saya dan sayangnya kepada adik saya. Nggih napa? Nah ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan sayangnya ibu, kemudian sayangnya dia kepada anaknya yang sedang bayi. Ditambah keadaannya baru kehilangan. Bagaimana sih rasanya seorang ibu yang kehilangan anaknya bayi, kemudian ketemu? Itu bisa por-poran, itu sudah tidak ada bentuk kasih sayang yang bisa digambarkan tentang posisi ibu tadi. Oh sudah, ibu sayang sama anaknya, anak isi bayi, kehilangan lagi. Ketemu, waduh, yes, nggak mungkin bakal dilempar lagi kepada api. Maka kata Nabi Muhammad SAW, yang seperti ini saja kondisinya, Allah lebih sayang kepada seorang hamba melebihi sayangnya ibu kepada anaknya dalam keadaan seperti ini.
Dalam keadaan seperti ini saja Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita dan bapak dan ibu sekalian, bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana seorang ibu tidak akan melemparkan anaknya ke kubangan api, maka otomatis Allah juga tidak akan mungkin melemparkan hamba-hambanya ke dalam api neraka, kecuali memang hamba-hambanya susah untuk diatur. Jadi secara asal nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan saya dan panjenengan ke dalam neraka, itu nggak mungkin. Tapi kenapa kok kita na'udzubillah bisa masuk neraka? Karena memang kita ini ngeyel, nggak mau diatur. Ini boleh ya, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Tapi ternyata kita lebih milih yang haram, lebih milih yang tidak boleh, lebih menerjang larangan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah ta'ala, belum cukup sampai di sini sayangnya Allah. Ternyata seperti ini sayangnya Allah kepada hambanya, yang sayangnya Allah kepada hambanya melebihi sayangnya ibu kepada seorang anak. Dalam keadaan anaknya sedang bayi, kemudian ibunya baru kehilangan anaknya. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Ini 10. Allah memiliki 100 kasih sayang. Yang Allah turunkan di dunia hanya berapa? Saya sama jenengan bisa kasih sayang, ibu bisa kasih sayang, dan seterusnya. Yang diturunkan kasih sayang Allah ke dunia, sehingga dengan kasih sayang ini hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah di dunia bisa saling mengasihi sayangi. Itu berapa kira-kira yang diturunkan ke dunia? Satu kasih sayang yang Allah turunkan ke dunia. Sisanya kapan? 99. Kapan ini Allah kasih? Nanti ketika di hari kiamat. Subhanallah. Satu saja, lihat hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in." Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kasih sayang sebanyak 100. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, dan Allah pegang simpen dulu 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan ke dunia ini hanya satu kasih sayang aja. Dengan satu kasih sayang ini, famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq. Dengan satu kasih sayang ini, semua makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan baru satu rahmatnya saja, baru kasih sayangnya saja. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Yang dengan kasih sayang itu ada jin saling berkasih sayang, manusia saling berkasih sayang, hewan ternak saling berkasih sayang. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu kasih sayang tadi, mereka semua saling mengasihi. Terakhir saya sebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah. Allah simpan dulu itu 99 kasih sayang. Kapan Allah berikan 99 kasih sayang ini? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah akan gunakan 99 kasih sayang tadi kelak di hari kiamat. Kalau seandainya satu kasih sayang saja seperti ini nikmatnya, seorang ibu sayang sama anaknya, kita mau bunuh, nggak usah bunuh lah ya, mungkin kalau kita jalan nggak sengaja nabrak kucing aja rasanya gelo sekali, nabrak ayam aja rasanya gelo sekali. Apa mungkin yang nggak biasa nyembelih ayam, kalau habis nyembelih ayam itu mungkin sampai kimpen-kimpenan gitu. Yang nggak biasa nyembelih kambing mungkin berat untuk nyembelih kambing. Itu diantara kasih sayang Allah yang Allah berikan, dan itu baru satu.
99 nanti Allah simpan di hari kiamat untuk digunakan kepada hambanya agar mereka bisa masuk surga. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, satu hal yang perlu diketahui, bahwa kita semua masuk surga bukan karena amal yang kita lakukan. Kita masuk surga bukan karena amal yang kita lakukan. Kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Ustaz, kalau seperti itu ya sudah nggak usah beramal saja, Ustaz. Wong katanya masuk surga tanpa kita masuk surga bukan karena amalan. Yuk, kalau seperti itu nggak usah beramal saja. Saya sebutkan hadisnya dulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, hadisnya juga sahih. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amalan seorang hamba, siapapun hambanya, tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan amal hamba tersebut juga tidak bisa menjadikan dirinya selamat dari api neraka. Wala ana, kata Nabi Muhammad, sampai saya pun iya. Amalnya Nabi Muhammad saja tidak bisa menjadikan Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Amalnya Nabi Muhammad saja juga tidak bisa menjauhkan Nabi Muhammad dari neraka. Illa bi rahmatin minallah, kecuali kita bisa masuk surga, kita bisa dijauhkan dari neraka, insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Itu karena rahmat dari Allah, bukan karena amal. Ustaz, saya pernah baca, mohon disimak baik-baik ini. Saya pernah baca dalam Al-Quran, Allah berfirman di antaranya banyak, Allah berfirman di antaranya surat Az-Zukhruf ayat ke-72. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan dan diberikan kepada kalian karena sebab kalian beramal. Kita masuk surga karena apa Bapak tadi? Hadis Nabi Muhammad, karena rahmat. Ini hadis Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran, kita masuk surga karena amal yang kita kerjakan. Kayaknya ada kontradiksi ya. Kayaknya ada kontradiksi. Nabi Muhammad mengatakan kita ini masuk surga, ringkasnya saja, kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Tapi dalam Al-Quran Allah menyampaikan kita ini masuk surga disebabkan karena amal. Gimana ini? Mengkolaborasikan kedua dalil yang kayaknya bertentangan. Kata para ulama, maksud hadis Nabi Muhammad Nabi Muhammad tadi menjelaskan bahwasanya amal seorang hamba tidak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Maksud hadis Nabi Muhammad adalah bahwa amal yang dikerjakan seorang hamba itu tidak bisa, dalam tanda kutip, menggantikan surga. Surga itu harganya mahal. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan surga tidak bisa dibeli hanya dengan amal. Amal yang kita lakukan jika mau dibandingkan dan dijadikan sebab kita masuk surga, ya enggak sebanding. Sholat kita, apakah kita bisa yakin sholat selama ini kita melaksanakan sholat diterima oleh Allah? Nggak yakin. Sholat yang telah kita lakukan, apakah kita bisa yakin bahwa kita bisa ikhlas karena Allah? Nggak yakin. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwasanya amalan seorang hamba itu bisa hangus setelah dikerjakan walaupun dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Bisa dipahami nggak ya? Amal seorang hamba itu bisa hangus 10 tahun yang akan datang setelah dia mengerjakan amal tersebut. Bisa. Misal gampangnya, saya hari ini sedekah, 10 tahun lagi itu sedekah yang saya lakukan hari ini bisa saja hilang. Sedekah yang saya lakukan 5 tahun yang lalu, hari ini karena saya melakukan pembatal amal tersebut, hilang itu sedekahnya. Bisa.
Dan kita nggak tahu apakah amal yang dulu-dulu diterima oleh Allah, dan kita juga nggak tahu apakah yang dulu-dulu kalau diterima benar-benar kita bisa ikhlas sampai sekarang. Nggak ada yang tahu. Jadi amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak sebanding dengan kalau dibalas dengan surga. Jadi gampangnya, saya mau beli 500.000 dapat HP. Contoh Pak G, 500.000 dapat HP ini. Sebanding saya beli HP, saya beli 1 juta dapat ini, sebanding. Tapi kalau amal kita dijadikan untuk membeli surga, maka ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, tidak sebanding. Sehingga kita masuk surga bukan karena sebab amal saja, tapi kita bisa masuk surga karena rahmat Allah yang tadi 99. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit gambaran besarnya rahmat Allah. Sekarang gimana bentuk rahmat Allah kepada hambanya? Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun, lagi memiliki kasih sayang. Allah yang kita sembah ini Bapak dan Ibu adalah zat yang maha pengampun. Allah yang kita sembah ini adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Ini gambaran dari Allah. Lalu bagaimana buktinya kalau Allah itu maha pengampun? Apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang? Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada saya dan kepada panjenengan adalah Allah tidak menampakkan dosa kita dalam bentuk bau atau dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Itu kasih sayang Allah. Kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu bisa tercium oleh orang, atau kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh orang, maka insya Allah saya yakin yang duduk di depan saya mungkin hanya kamera saja ini. Gak ada yang mau duduk di depan saya, banyak dosanya. Sama, saya panjenengan juga mungkin tidak ada yang mau duduk sama panjenengan karena bau menyengat disebabkan karena dosa yang dilakukan. Tapi Allah maha kasih sayang, Allah tutup itu dosa tadi untuk tidak ditampakkan. Maka kata para ulama, kalau seandainya seorang hamba atau kalau seandainya dosa itu dijadikan oleh Allah seperti bau, maka tidak ada yang mau duduk dengan seorang pun karena baunya sangat menyengat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, dan juga kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah tidak langsung mengazab hambanya ketika mereka berbuat salah dan dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah tetap ngasih rezeki. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, tapi Allah tetap masih kasih kesehatan. Kalau seandainya dosa itu setimpal dengan siksa, ya sudah kita mati. Nggak ada manusia yang hidup di atas permukaan bumi. Tapi di antara karena Allah itu kasih sayang kepada hambanya, Allah tunda dulu azab dan siksanya kepada seorang hamba. Tujuannya agar mereka bisa segera bertaubat. Allah juga berfirman, di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa min rahmatillah, di antara rahmat Allah, Allah jadikan adanya malam dan Allah jadikan adanya siang. Siang untuk nyari fulus, malam untuk istirahat, bercengkrama dengan anak dan istri. Coba kalau malam terus tidur terus, ya cengang juga kepalanya Pak ya. Coba kalau siang terus kerja terus, gak pernah istirahat ya. Makanya di antara kasih sayang Allah, Allah jadikan malam untuk istirahat, untuk bercengkrama dengan anak istri, untuk pengajian seperti ini, untuk minum teh, minum kopi, menikmati nikmatnya kopi di malam hari. Rahmat dari Allah. Di antara rahmat Allah, Allah juga menjadikan siang untuk kita bisa mencari kerja, mencari nafkah, untuk memberikan kepada anak dan istri. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah itu Rahman dan Rahim. Kasih sayang Allah tidak pernah lekang oleh waktu. Kita senang karena Allah kasih rahmat. Kita juga sedih, itu juga karena rahmat dari Allah Ta'ala.
Terkadang saya pernah sampaikan, mungkin beberapa panjenengan pernah mendengar apa yang saya sampaikan. Terkadang di antara rahmat Allah adalah Allah memberikan satu musibah kepada kita untuk menjauhkan kita dari musibah yang lebih besar. Di antara kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah memberikan kita satu musibah untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Hari ini mungkin kita meriang sehingga nggak ikut pengajian. Bisa jadi kalau berangkat pengajian kepleset, jatuh, masuk rumah sakit, nggak ada yang tahu. Meriang paling minum paracetamol. Saya nggak nyebut merek, paracetamol kan kayaknya bukan merek ya. Paracetamol paling berapa? 2.000, mahal-mahalnya ya jangan paracetamol lah, beli bakso aja yang pedes 10.000, 15.000, kemeringat hebat, selesai, hilang, daripada jatuh masuk rumah sakit juta-juta. Nggak ada yang tahu. Saya pernah sampaikan bahwa ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr bin As. Beliau mau dibunuh oleh orang Khawarij. Sudah siap untuk membunuh Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad, di saat sholat subuh. Tapi qadarullah, Amr bin As diberikan oleh Allah sakit mencret. Akhirnya nggak bisa sholat subuh. Ini orang yang sudah siap membunuh karena dia dulu nggak tahu foto gimana. Pokoknya yang namanya pemimpin, Amr bin As pemimpin Mesir ketika itu, yang namanya pemimpin itu mesti ngimami sholat subuh. Terus pokoknya yang jadi imam berarti kui Amr bin As. Besok saya mau bunuh imam sholatnya karena itu mesti Amr bin As. Ketika masuk dibunuh, jelek, dia mengatakan alhamdulillah saya berhasil membunuh Amr bin As. Orang-orang heran, oh kecelik dia, Amr bin As sakit mas mencret di rumah nggak sholat. Lihat, alhamdulillah terkadang Allah kasih kita musibah karena Allah ingin menjauhkan kita dari musibah yang lebih besar, dan itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalulah memberikan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ingat itu. Saya itu, kata Allah, tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Jadi apapun fase kehidupan yang kita lewati, selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu akan memberikan kepada hambanya tergantung prasangka hambanya. Kalau kita sudah berprasangka yang jelek, ya maka jangan salahkan Allah kalau Allah kasih jelek. Makanya kalau kita sedang pusing, banyak masalah, tetaplah berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang sekarang yang nomor 2, Isya jam 19.01, 1 menit lagi azan Isya. Insya Allah kalau diberikan kesempatan dan diizinkan oleh takmir, semoga yang nomor 2 dan nomor 3 saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Maka terakhir saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memberikan kasih sayang dan saling mengasihi dan saling menyayangi, maka Allah akan menyayangi dia. Hadis Nabi Muhammad, beliau pernah menyampaikan, faman rahima dzabihata usfurin, siapa saja yang merahmati, dzabihah itu sesembelihan, tapi yang disembelih bukan kambing, bukan ayam, tapi usfur. Usfur itu manuk emprit. Siapa yang berbuat kasih sayang kepada manuk emprit, maka Allah akan kasih sayang, maka Allah akan berikan kasih sayang kepada dia. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menyayangi manuk emprit sekali, maka Allah akan berikan kasih sayang kepadanya 2 kali. Kalau seandainya seorang wanita pezina ngasih minum kepada anjing, dia masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita yang insya Allah semoga kita diterima amalnya orang muslim, insya Allah jauh dari yang maksiat ngasih minum kepada orang lain yang juga sesama muslim.
Kalau seandainya pezina saja mendapatkan derajat yang luar biasa karena kasih sayang Allah memberikan minum kepada anjing masuk surga, tentu yang lebih dari itu harapannya lebih besar. Maka karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah pun menyayangi dan menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang, punya sifat karakter welas asih, dan tidak galak, tidak temperamen, dan tidak mudah marah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi ini mungkin hadisnya untuk bapak-bapak. Rasul SAW mengatakan, man kadzuma ghaidhon, siapa saja yang mampu menahan amarahnya, wa huwa yaqdir, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Barang siapa yang menahan amarahnya dan dia mampu melampiaskan. Karena ada orang yang marah tapi nggak mampu untuk dilampiaskan. Ini dia mampu untuk marah tapi dia pendem, nggak mau marah. Dia simpen, dia sabar, nggak mau marah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kelak di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipuji di hadapan semua makhluk Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, pilih bidadari yang kamu pingin. Monggo, semoga yang sedang marah ingat ada bidadari yang bisa kita pilih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.